Salam sejahtera buat semua warga IATMI dimanapun kalian berada. Semoga kita dan keluarga semua sehat selalu. Nama saya Joni Sarsi Mangmora, saat ini menjabat sebagai Ketua IATMI. Saya sangat berbangga dengan inisiatif IATMI UK untuk mengadakan knowledge sharing bagi para mahasiswa dan profesional perminyakan Indonesia di masa saat semua orang bekerja dari rumah. Dan yang membuat saya bertambah kagum adalah seri maraton dengan materi tiap 2 hari. Saya berterima kasih kepada semua pengurus IATMI UK. Semoga bisa menjadi katalis buat komisariat lain untuk mengadakan acara serupa di masa depan. Saya juga berpesan di masa pandemi COVID-19, saya menghimbau, 1, agar semua anggota IATMI membiasakan diri untuk memakai masker jika Anda harus beraktivitas di luar. Yang kedua, biasakanlah untuk selalu mencuci tangan sebelum Anda memegang mulut, mata, ataupun hidung Anda. Dengan berbuat seperti itu, kita menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menjaga orang-orang yang kita kasihi. Selamat mengikuti dan mengambil manfaat dari acara ini. Jangan lupa untuk join Instagram IATMI Pusat dan Telegram Big IATMI. Sehat dan jaya selalu. Halo teman-teman semua, saya Ngurah Beni Setiawan, Ketua IATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. IATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK. Oke, selamat siang teman-teman di Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan di UK dan di Eropa. Oke, pada pagi ini saya akan sampaikan materi tentang pengenalan ke dunia industri migas yang terbagi dari industri hulu, tengah, hilir, dan juga energi. Oke, langsung aja saya share screen saya. Semua udah bisa lihat ya. Oke, langsung saya mulai. Oke, jadi agenda untuk pagi ini kita mulai dari misconception, overview, kemudian hulu, tengah, hilir, dan juga energi. Kita mulai dari misconception yang pertama, yaitu minyak itu sering dianggap berada di gua bawah tanah yang luas. Faktanya, minyak ini sebenarnya terperangkap dalam celah-celah batuan, terutama batuan pasir dan batuan kapur. Namun sekarang juga minyak sudah bisa ditemukan di lapisan batuan yang sering disebut shale atau batuan sepih yang sangat rapat. Oke, kemudian misconception yang kedua, semburan minyak seperti ini terlihat sangat cool, terlihat keren lah. Kalau dulu zaman saya SMA ada film namanya Armageddon, itu adegan ini terlihat sangat keren lah. Tapi faktanya ini adalah bencana. Walaupun ini sebenarnya adalah simbol dari kekayaan baru dan kesuksesan eksplorasi minyak di akhir abad 19 dan awal abad 20, sebelum adanya teknologi yang disebut blowout preventer. Oke, sekarang kita masuk ke overview secara keseluruhan. Oke, jadi minyak di kehidupan sehari-hari bisa dibagi atas bahan bakar untuk industri, rumah tangga, transportasi, dan juga produk petrokimia dan aspal. Jadi bahan bakar transportasi ini bisa terdiri dari
bensin, solar, kemudian bahan bakar untuk kapal, kemudian aviation fuel untuk pesawat, lalu bahan bakar industri ini bisa berupa LP, industri bisa berupa pembangkit listrik, kemudian industrial heating atau burning untuk pemanasan kebutuhan industri, kemudian rumah tangga ini seperti LPG, minyak tanah, dan juga minyak untuk pemanasan, umumnya di negara 4 musim. Lalu produk-produk petrokimia ini seperti plastik, pupuk, karet sintetis, kain sintetis, insektisida, bahan-bahan obat, cat, krim, pelarut. Kemudian yang bagian dari minyak yang paling berat yaitu aspal, seperti kita tahu untuk jalanan. Oke, ini adalah bagaimana proses terbentuknya minyak. Jadi minyak ini berasal dari makhluk hidup dan bakteri yang mati selama berjuta-juta tahun yang lalu. Kemudian bakteri-bakteri ini tertimbun dalam lapisan tanah. Mengalami dekomposisi karena tekanan tinggi dan juga panas tinggi dari dalam bumi. Kemudian dekomposisi ini akan menghasilkan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini akan naik ke atas karena ringan, sampai akhirnya dia terperangkap dalam batuan yang memiliki banyak celah, seperti kita sebutkan di awal tadi. Kemudian setelah dia menemui lapisan yang tidak bisa ditembus air, dia akan terperangkap selama berjuta-juta tahun, dan dia akan menghasilkan cadangan minyak. Jadi minyak ini bisa disebut, hidrokarbon ini bisa disebut minyak kalau dia berbentuk cair dalam suhu dan temperatur ruangan, dalam suhu dan tekanan 1 atmosfer. Kemudian dia disebut gas kalau dia berada dalam kondisi gas dalam temperatur ruangan dan tekanan 1 atmosfer. Dan dia disebut kondensat jika awalnya gas, tapi setelah diangkat ke permukaan, dia berubah menjadi cair atau mencair, mengembun lebih tepatnya. Oke, ini sejarah awal minyak dan gas. Jadi pada awalnya minyak ini ditemukan dari kolam-kolam minyak alami. Jadi ini minyak yang terus lepas, kemudian sampai ke permukaan bumi dan membentuk kolam seperti ini. Kemudian untuk gas juga sama, dan dalam banyak kasus gas ini terkena percikan api, biasanya dari percikan kilat, lalu dia menghasilkan api abadi. Dan di daerah Azerbaijan, di daerah Timur Tengah, dia banyak disembah, dijadikan kuil tersendiri. Kemudian sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, aspal ini juga digunakan untuk pelapis kapal dan juga rumah, untuk pelapis anti air atau waterproof. Kemudian sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, ini minyak ini juga digunakan untuk pembangunan piramid, untuk melumasi kereta kuda Firaun, dan juga sebagai agen untuk mumi dan juga pengobatan. Kemudian akhir abad ke-20, ahli bisa bisa mengolah minyak seperti ini menjadi minyak tanah yang digunakan untuk lampu. Oke, ini sejarah singkat industri minyak modern. Jadi tahun 1000 sebelum Masehi, ini minyak ditemukan pada saat penambangan garam di Cina. Lalu tahun 347 Masehi, ini masih di Cina, minyak bisa digali, dibor menggunakan bambu. Lalu tahun 1264 ditemukan penambangan kolam minyak di Azerbaijan. Terus berlanjut sampai tahun 1594, kemudian tahun 1846, Abraham Gressner
bisa menemukan penghilangan minyak untuk menghasilkan minyak tanah. Lalu tahun 1858 masih di Kanada, James William bisa menemukan minyak di Ontario. Nah, kemudian puncaknya di 1859, Kolonel Edwin Drake bisa mengebor minyak hingga kedalaman, bisa menemukan minyak setelah mengebor hingga kedalaman 21 meter menggunakan teknik pengeboran menggunakan casing besi. Ini yang dianggap sebagai lahirnya industri minyak modern. Oke, ini karakteristik dari industri minyak. Jadi industri ini sangat berisiko tinggi, tapi dia menghasilkan reward yang besar, memerlukan investasi yang tinggi, banyak ketidakpastian, kemudian bisnis jangka panjang, dari awal investasi sampai revenue bisa dihasilkan, bisa lebih dari 5 tahun, kadang-kadang sampai 10 tahun. Operasinya sangat kompleks, membutuhkan ahli dari berbagai bidang, nilainya sangat strategis, dan bisa berdampak global. Ini di sini salah satu, ini adalah bencana paling parah di industri minyak dari segi jumlah korban. Ini Piper Alpha di Laut Utara North Sea, UK North Sea. Ini kondisi waktu masih utuh, dan kita bisa lihat ini kondisi waktu terbakar seperti ini. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut di presentasi aspek HSE di industri migas. Dan ini 3 sektor industri di migas, mulai dari hulu, hilir, dan hulu, tengah, dan hilir. Jadi hulu ini mencari dan mengekstrak minyak mentah dan gas, sering disebut sebagai eksplorasi dan produksi. Kemudian industri tengah ini terlibat dalam pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah dan gas. Kemudian di industri hilir ini adalah pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil petroleum, hasil pengolahan minyak. Oke, ini siklus industri hulu. Jadi dimulai dari licensing, kalau bahasa Indonesianya lelang blok migas, lalu eksplorasi, appraisal atau penilaian, pengembangan, lalu produksi, dan juga abandonment. Jadi licensing ini terlibat dalam usaha mencari dan juga memilih investor untuk memulai bisnis di negara atau blok tertentu. Kemudian eksplorasi ini mencari cadangan minyak dalam blok yang sudah ditentukan. Kemudian appraisal atau penilaian, ini sifatnya menilai berapa cadangan minyak yang ada dan juga mengetahui bagaimana karakteristik migas ini. Lalu pengembangan ini fase untuk membangun fasilitas permukaan, mengebor minyak sebagai sarana untuk memproduksi migas. Lalu fase produksi, sudah jelas, ini pada saat perusahaan minyak mengebor, mengekstrak, kemudian mengolah, hingga mengekspor minyak mentah dan gas alam sesuai dengan perjanjian jual beli. Lalu terakhir, fase abandonment, setelah minyak sudah tidak ekonomis atau kontrak berakhir, jadi sumur harus ditutup, fasilitas permukaan harus dipindahkan, dibongkar, lalu lapangan dikembalikan dalam kondisi semula. Oke, ini lelang blok migas. Jadi seperti saya sebutkan di awal, ini sifatnya untuk mencari dan menyeleksi perusahaan migas. Ini bisa melalui lelang terbuka atau terbatas, dan biasanya diatur oleh badan yang disebut host authority. Kalau di Indonesia ini dulu Pertamina, sekarang SKK Migas. Kemudian perusahaan migas yang tertarik akan diberikan data dalam waktu terbatas, lalu mereka diminta untuk menilai, kemudian diminta untuk mengajukan penawaran dan memberikan komitmen. Komitmen ini dalam bentuk berapa luas survei seismik dan juga berapa sumber yang akan dibor. Kemudian peraturan bagaimana perusahaan migas ini akan beroperasi di negara tertentu ini sering disebut Petroleum Fiscal System atau sistem fiskal perminyakan. Dan sebelum mereka menandatangani kontrak, biasanya mereka akan melakukan negosiasi syarat dan ketentuan hingga dicapai kata sepakat, baru mereka mulai menandatangani kontrak dan mulai bisnis di negara tersebut.
Oke, ini fase eksplorasi. Jadi ada 3 cara, ya, ada 3 cara utama, yaitu survei gravity, survei magnetik, dan survei seismik. Dari hasil survei ini, lalu para ahli geologi, geofisika, dan petrofisik dia akan membuat model bawah tanah. Kemudian setelah modelnya selesai, mereka tetap harus mengebor untuk memastikan bahwa memang benar ada migas di cadangan yang diperkirakan. Dan secara umum hanya 1 dari 4 pengeboran eksplorasi yang sukses. Lainnya sering disebut sebagai sumur kering atau dry hole karena tidak menemukan cadangan minyak yang diharapkan. Dan pada awalnya discovery ini hanya bisa menentukan berapa tebal lapisan minyak, belum sampai berapa volume cadangan minyak yang ada. Oke, jadi tahap-tahapannya seperti ini, mulai dari magnetic dan gravity survey. Setelah ditemukan prospek, kemudian dilanjutkan dengan survei 2 dimensi, survei seismik 2 dimensi. Jika terlihat menjanjikan, dilanjutkan dengan pengolahan 3 dimensi. Setelah para ahli meyakini ada cadangan minyak, dilanjutkan dengan pengeboran sampai akhirnya ditemukan cadangan minyak di reservoir yang diinginkan. Ini sekedar gambaran 2 dimensi seperti ini, hasilnya hanya berupa garis-garis. Lalu sekarang dengan kemajuan teknologi sudah bisa digambarkan dalam 3 dimensi. Ini gambaran sekilas bagaimana survei seismik dilakukan di laut, seperti ini, dan juga di darat dengan truk seperti ini. Jadi dia mengirimkan gelombang suara ke dasar laut, kemudian dipantulkan, dan dia akan ditangkap oleh alat yang disebut hydrophone kalau di laut, atau geophone kalau di darat. Oke, jadi ini sekarang dengan kemajuan teknologi komputasi, interpretasi seismik ini bisa dilakukan semi-otomatis, jadi software akan melakukan interpretasi. Tentu perhitungan para ahli tetap diperlukan dalam hal ini, sampai akhirnya didapatkan lapisan yang seperti kue lapis seperti ini, jadi kelihatan ada perbedaan batuan di sini. Oke, kita masuk ke fase penilaian. Jadi jika para ahli bisa menemukan cadangan minyak, mereka harus melakukan penilaian. Caranya yaitu dengan mengebor terutama di ujung-ujung dari cadangan minyak yang diperkirakan. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui berapa batas antara minyak, air, dan juga lapisan batuan yang lainnya, sehingga para ahli bisa memperkirakan luasan reservoir dengan lebih pasti. Di sini juga para ahli akan mencoba untuk menilai karakter dari minyak dan gas. Parameter yang penting adalah berapa di mana kontak batas antara air, minyak, dan juga gas, kemudian tekanan, suhu, viskositas minyak, komposisi minyak, dan juga kontaminan lain seperti H2S, karbon dioksida. Semakin banyak pengeboran, hasilnya akan semakin bagus, tapi artinya itu semakin mahal, jadi di sini peran para ahli sangat penting untuk melakukan optimasi. Kemudian setelah mereka menemukan batasan-batasan minyak, mereka akan mengkalkulasi berapa jumlah minyak yang awalnya ada di reservoir ini. Kemudian setelah mereka bisa menemukan apa yang disebut static volume, atau cadangan migas yang awalnya ada di dalam perut bumi ini, para ahli akan melakukan perhitungan lagi berapa dari jumlah minyak ini yang bisa diangkat ke permukaan, atau sering disebut dynamic volume, atau kadang-kadang disebut juga recoverable volume. Karena sifatnya penuh dengan ketidakpastian, biasanya para ahli membagi angka jumlah volume yang akan bisa diangkat menjadi 3 kemungkinan atau probability 90%, 50%, atau 10%. Jadi maksudnya probability 90% ini berarti besar kemungkinan bahwa nilai tertentu dari minyak ini bisa diangkat. Kalau 50% ya artinya 50-50.
Kalau 10% ya berarti hanya sedikit yang kemungkinan yang bisa diangkat. Gitu. Dan P90 ini biasanya nilainya paling kecil, lalu P50 ini sedikit lebih besar, P10 ini lebih besar lagi, Kak. Oke, setelah masuk ke fase pengembangan, perusahaan minyak akan mengajukan apa yang disebut Field Development Plan atau rencana pengembangan lapangan. Jadi ini adalah rencana untuk memonetize lapangan tersebut, rencana untuk menghasilkan nilai ekonomis dari lapangan tersebut. Isinya terdiri dari model statis, model dinamis. Model dinamis ini yaitu berapa volume yang bisa diangkat di permukaan. Kemudian tingkat produksi selama umur lapangan tersebut. Kemudian bagaimana fasilitas permukaannya, ini contoh fasilitas permukaannya. Kemudian nilai ekonomis, bagaimana filosofi operasi dan pemeliharaan. Kemudian faktor quality, health, safety, environment, atau kualitas kesehatan kerja, lindungan lingkungan, hingga terakhir yaitu fase abandonment atau fase meninggalkan lapangan. Dia harus disetujui oleh host authority, dalam hal ini kalau di Indonesia SKK Migas. Kalau di Indonesia biasanya disebut POD atau Plan of Development. Kemudian di saat bersamaan perusahaan juga harus mengamankan kontrak penjualan minyak dan gas, terutama untuk gas, karena gas ini sifatnya biasanya memerlukan perjanjian di awal dalam jangka panjang. Kalau minyak ini langsung bisa dijual di pasaran, tidak memerlukan komitmen jangka panjang seperti gas. Setelah perusahaan bisa mengamankan FDP dan GSA atau Gas Sales Agreement, perusahaan bisa memasuki fase apa yang disebut Final Investment Decision. Jadi ini adalah keputusan untuk melakukan investasi dalam jumlah besar untuk mengebor lapangan, untuk membangun fasilitas produksi yang nilainya bisa ratusan juta dolar atau bahkan miliaran dolar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian drilling and completion. Jadi sumur ini dibuat dengan cara mengebor ke dalam tanah dengan menggunakan drilling rig yang akan memutar mata bor. Jadi drilling rig secara umum gambarnya seperti ini. Jadi yang paling terlihat adalah adanya derrick atau menara. Ini menara untuk menggantungkan pipa bor. Jadi pipa bor ini memanjang mulai dari paling bawah adalah mata bor, lalu ada kerah pengeboran. Ini sifatnya untuk menambah berat agar dia lebih mudah untuk masuk ke dalam. Kemudian ada drill string atau pipa pengeboran dan dia dilindungi oleh casing di luarnya. Jadi proses pengeboran ini dimulai dari mata bor yang besar, kemudian setelah terbentuk lubang, pengebor akan memasukkan casing untuk melindungi lubang agar tidak runtuh, lalu semen akan disuntik ke dalam untuk melapisi antara lubang dengan casing, kemudian dimasukkan casing yang lebih kecil lagi, lalu dibor lagi lebih dalam dengan mata bor yang lebih kecil, sampai menemui lapisan yang dimaksud atau targetnya. Jadi selama pengeboran biasanya juga pengebor akan menurunkan apa yang disebut wireline untuk mengetahui bagaimana, untuk mengukur berbagai parameter di dalam tanah. Nanti lebih lanjut akan ada presentasi lain dari Bli Adi Yuliarta mengenai wireline. Jika pengebor sudah memasuki target yang dimaksud, dia akan melakukan apa yang disebut completion. Jadi completion ini bermaksud untuk membiarkan minyak dan gas bisa naik ke lubang pengeboran ini, ke production tubing, tapi pada saat bersamaan dia harus bisa mengeblok pasir yang menjadi media dari penyimpanan minyak dan gas di dalam tanah. Lebih lanjut tentang drilling and completion ini bisa ditemui di presentasi-presentasi selanjutnya dari Bang Bona Prakarsa, dari Mbak Heni, lalu ada juga dari Bli Beni sendiri tentang geomekanika pengeboran. Oke, ini fasilitas produksi, jadi dia terdiri dari fasilitas permukaan, seperti ini, kemudian ada sumur, hingga ke dalam reservoir,
kemudian ada export system, ini bisa terdiri dari pipa. Kalau berada di tengah laut yang jauh dari darat, kadang-kadang minyak ini disimpan dalam FPSO. Saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu FPSO. Kemudian fasilitas ini bisa berada di darat, bisa berada di laut, bisa kalau di laut bisa di laut dangkal kurang dari 100 meter dan bisa juga di laut dalam yang lebih dalam dari itu. Bisa berupa fasilitas tetap seperti ini, ada kakinya, ada jaketnya, sering disebut jaket. Bisa juga dalam terapung ini contohnya seperti ini, FPSO. Dan berapa ukurannya yang paling optimal akan dijelaskan di FDP. Kemudian ini fasilitas pengolahan, jadi pada intinya fasilitas pengolahan ini akan memisahkan migas dari dalam tanah menjadi gas, minyak, dan air berdasarkan density-nya, berat jenisnya. Jadi dia akan masuk ke dalam apa yang disebut separator atau pemisah. Air akan berada di paling bawah, kemudian minyak di tengah-tengah, kemudian gas ringan paling atas, kemudian di sini gas akan diolah lebih lanjut, kemudian akan dikompres untuk selanjutnya bisa dijual ataupun hanya dibakar. Kemudian minyak juga sama, dia akan diproses lebih lanjut, sering disebut distabilkan, yaitu dikurangi jumlah gasnya. Kemudian juga dia akan diolah, misalnya untuk mengurangi kandungan kandungan air atau kandungan garam. Baru kemudian dia akan diekspor. Kemudian air juga sama, dia akan diolah lebih lanjut, akan dikurangi kandungan minyaknya, kemudian kalau ada kontaminan lain, baru kemudian dia akan dibuang atau dia akan disuntik ke dalam sumur. Oke, setelah masuk masa produksi, ini biasanya kurva produksi dari tahun ke tahun. Jadi pada awalnya produksi akan digenjot sampai ke puncak, kemudian dia akan bertahan selama beberapa tahun, baru kemudian dia akan mengalami penurunan secara alami. Jika kita tidak melakukan apa-apa, penurunan alaminya cepat, tapi para ahli sekarang sudah bisa menahan penurunan ini dengan metode yang disebut secondary recovery, misalnya dengan gas lift, bisa dengan electrical submersible pump, kemudian bisa digunakan dengan metode yang lebih canggih lagi, yang sering disebut tertiary recovery atau enhanced recovery. Ini metodenya macam-macam juga, ada misalnya steam injection atau injeksi uap, bisa dengan injeksi bahan-bahan kimia. Lebih lanjut tentang EOR atau enhanced oil recovery akan dibahas oleh Bang Jackson Andreas di presentasi berikutnya. Jadi fase puncak ini sering disebut plateau. Jadi ini contoh Dieng Plateau. Plateau ini seperti gunung yang terpotong puncaknya. Oke, setelah fase produksi selesai, bisa karena alasan ekonomis, bisa karena alasan kontrak. Jadi fasilitas permukaan harus dipindah. Sebelumnya sumur harus ditutup. Jadi tidak ada lagi migas yang bisa keluar, dia ditutup dengan plat atau sumbat khusus, kemudian disemen secara permanen. Lalu setelah sumur selesai disumbat, fasilitas permukaan dipindah. Ini salah satu contoh kapal khusus yang digunakan untuk mengangkat fasilitas permukaan. Ini ada di Teluk Meksiko di Amerika. Kemudian lapangan harus dikembalikan seperti semula. Di beberapa kasus untuk lapangan anjungan lepas pantai, dia akan dijadikan sebagai batu karang artifisial. Ini contohnya seperti ini. Tentu lokasinya harus lokasi yang cukup dalam agar tidak mengganggu lalu lintas kapal. Berikutnya kita masuk ke industri tengah. Jadi ini terlibat dalam transportasi dan penyimpanan. Jadi transportasi minyak ini dulu disimpan
dalam tong-tong kayu seperti ini sering disebut sebagai barel. Oleh karena itu satuan volume minyak biasanya dalam barel. Jadi barel ini besarnya setara dengan 42 US gallon atau 152 liter. Kemudian barel ini diangkut dengan kereta kuda. Baru setelah ada penemuan mesin bakar, kereta kuda ini diganti oleh truk dan kereta. Lalu setelah volumenya semakin besar, metode pipeline ditemukan agar pengangkutan bisa lebih ekonomis. Jika cadangan minyak berada di laut dan cadangannya terlalu kecil atau jaraknya terlalu jauh, minyak ini bisa disimpan dalam kapal khusus yang memiliki fasilitas pengolahan, sering disebut sebagai FPSO atau Floating Production Storage Offloading. Jadi minyak akan disimpan di badan kapal ini dulu, lalu setelah penuh, dia akan di-offload atau dipompa atau diekspor ke kapal tanker seperti ini. Atau sekarang penyimpanan di bawah laut juga dimungkinkan. Contohnya ada fasilitas di Filipina yang lapangannya disebut Malampaya, dia ada penyimpanan bawah laut. Oke, untuk gas, pada awalnya gas ini hanya dianggap sebagai produk sampingan yang tidak berguna, jadi biasanya hanya dibakar atau di flare. Setelah gas ini bisa dimanfaatkan, gas ini harus segera dipindahkan, dia harus segera diangkut, karena gas ini tidak bisa disimpan secara mudah, seperti halnya minyak. Karena gas ini sifatnya sangat ringan, memakan volume yang besar dan mudah terbakar. Jika gas ini volumenya terlalu kecil atau jaraknya terlalu jauh dari pembeli utama, metode pengangkutan dengan pipa bisa tidak ekonomis. Jadi kemudian para ahli berpikir dan mereka menemukan cara untuk mendinginkan gas hingga suhu minus 162 derajat dalam kondisi tekanan atmosfer. Dia akan berkurang volumenya menjadi 600 kali. Nah, hasil dari gas yang didinginkan ini disebut dengan LNG atau Liquefied Natural Gas. Di Indonesia ada beberapa pabrik LNG, misalnya di Badak, lalu dulu ada di Arun, Aceh, tapi sekarang sudah tidak beroperasi atau berganti menjadi fasilitas penerimaan LNG. Lalu ada juga di Donggi Senoro, dan juga di BP di Papua. Oke, ini fasilitas LNG secara lengkap. Jadi, mulai dari lapangan gas, kemudian gas ini diolah di fasilitas pengolahan, gas akan dimurnikan, sehingga hanya komponen utamanya yaitu metana dan etana. Lalu gas akan masuk ke fasilitas pendinginan atau liquefaction plant. Lalu gas ini akan menjadi bentuk LNG, bentuk cair, lalu dipindah ke kapal pengangkut LNG. Lalu kapal akan mengangkut LNG ke terminal LNG, lalu dia akan diekspor balik, disimpan di tangki-tangki cryogenik. Lalu dia akan masuk ke regasifikasi, pabrik regasifikasi, jadi akan diubah menjadi bentuk gas lagi, baru dia diekspor ke pengguna, bisa berupa gas utilities atau pada umumnya ke pembangkit listrik tenaga gas. Oke, seperti halnya di minyak, jika lapangan gas ini berada di tengah laut, kadang-kadang lapangan gas menjadi tidak ekonomis karena biaya pipa atau biaya pembangunan plant LNG ini terlalu besar. Oleh karena itu, ahli memikirkan cara lain, kemudian mereka sukses untuk membuat pabrik pengolahan LNG menjadi lebih kompak lagi, kemudian diletakkan dalam kapal, dan menjadi apa yang disebut floating LNG. Jadi floating LNG pertama yang disetujui adalah Shell Prelude di Australia. Tapi karena Shell Prelude ini bentuknya sangat besar, jadi ini bentuknya, ini luasnya kira-kira 4 kali lapangan bola, jadi bisa dibayangkan luasnya seperti apa.
floating LNG pertama yang beroperasi di dunia adalah Petronas PFLNG 1 di lapangan Sarawak, lebih tepatnya di lapangan Kanowit. Lalu sekarang PFLNG 1 ini sudah berpindah ke lapangan di Sabah, yaitu lapangan Kebabangan. Dan ini menunjukkan keuntungan lain dari floating LNG, yaitu bisa dipindah dari satu lapangan ke lapangan yang lain. Tidak seperti halnya pabrik LNG di darat. Oke, kita masuk ke industri hilir. Jadi industri hilir ini terlibat dalam refining atau pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk-produk perminyakan. Yang disebut sebagai R&M. Jadi refining ini artinya mengolah bahan mentah menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi, bisa berupa bahan jadi siap untuk digunakan, misalnya LPG, atau juga bahan baku untuk industri lain, misalnya amonia untuk industri pupuk. Industri hilir ini termasuk kilang minyak dan juga pabrik petrokimia. Pengguna produk perminyakan, misalnya pembangkit listrik tenaga gas ataupun industri keramik juga bisa digolongkan sebagai industri hilir karena mereka juga pengguna dari produk perminyakan. Ada juga yang sifatnya hanya mencampur produk-produk perminyakan, sering disebut juga blending plant. Ini umum untuk pelumas ataupun bahan bakar minyak BBM. Oke, ini prinsip dari penghilangan minyak. Jadi pada dasarnya minyak ini merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Jadi proses dari penghilangan minyak ini adalah minyak setelah dimurnikan, minyak akan dipanaskan, lalu dia akan memasuki kolom yang tinggi, sering disebut sebagai fractioner, karena dia untuk memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi setelah minyak ini dipanaskan hingga 750 derajat Fahrenheit, dia akan terpisah berdasarkan perbedaan titik didih dan juga perbedaan berat jenisnya. Yang paling ringan ini, paling atas ini sebenarnya menjadi LPG, lalu berikutnya menjadi nafta, ini bahan baku untuk bensin, lalu lebih berat sedikit menjadi minyak tanah, ini bahan baku untuk minyak tanah rumah tangga ataupun aviation turbo untuk pesawat. Lalu paling berat adalah aspal. Jadi ini hasil dari pemisahan ini biasanya masih diolah lebih lanjut agar menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Ini hanya gambaran satu barel minyak kira-kira akan menjadi 20 galon bensin dan produk-produk yang lain. Tapi ini tentu tergantung dari komposisi minyak. Kemudian untuk pabrik petrokimia, ini mungkin agak sedikit lebih rumit, terutama buat teman-teman yang mungkin basicnya bukan teknik kimia. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan secara singkat aja. Jadi secara umum dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu olefin, aromatik, dan juga sintetis gas. Olefin ini berupa propilen, butadien, dan etilen. Ini digunakan untuk bahan plastik dan juga karet sintetis. Lalu bahan aromatik ini benzen, toluen, dan xylen atau BTX. Ini disebut aromatik karena memang baunya menyengat. Benzen ini digunakan untuk dyes, ini untuk bahan warna dan juga deterjen sintetis. Benzen dan toluen untuk poliuretan, ini banyak untuk bahan baku industri yang lain. Kemudian xylen ini untuk plastik dan industri serat sintetis. Kemudian sintetis gas ini campuran dari karbon monoksida dan juga hidrogen. Ini biasa digunakan untuk amonia dan metanol. Amonia ini digunakan untuk urea dan metanol ini untuk pelarut dan juga bahan baku untuk industri lain. Jadi proses untuk mengolah bahan-bahan ini sering disebut sebagai cracking atau memecah senyawa-senyawa yang memiliki rantai panjang menjadi senyawa-senyawa yang rantainya lebih sederhana. Berdasarkan katalis yang digunakan, dia terbagi dari fluid katalitik, dia menggunakan cairan khusus, ataupun steam cracking, dia menggunakan uap. Oke, lalu di pemasaran,
Konsumen dari industri hilir ini termasuk industri dan juga rumah tangga atau retail. Konsumen industri ini bisa berupa pabrik petrokimia, industri manufaktur, utilities, perusahaan transportasi, dan juga municipalities ini seperti dewan kota gitu. Jadi untuk misalnya gas dalam kota gitu. Kemudian bisa juga industri di sisi hilir ini terlibat dalam distribusi dan penjualan produk tanpa memiliki pabrik tersendiri. Lalu dari segi harga, industri hilir, produk dari industri hilir ini sifatnya komoditas, jadi dia volumenya besar, namun marginnya kecil, dan dia sangat tergantung dari harga minyak mentah. Tapi untuk produk-produk tertentu seperti pelumas untuk balapan, racing lubricant, ini harganya tinggi dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga minyak. Oke, ini terakhir di sekilas tentang energi, industri energi. Jadi berdasarkan sumbernya dan penggunanya, energi ini bisa dibagi menjadi batu bara, migas, nuklir, dan energi terbarukan. Energi terbarukan ini seperti kita tahu terdiri dari energi surya, angin, air, dan juga geothermal. Kemudian pada umumnya energi ini diolah dulu diubah bentuk menjadi energi listrik, baru dia disalurkan ke penggunanya. Bisa berupa industri, bisa berupa transportasi, rumah tangga, ataupun militer. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa industri migas ini sangat strategis karena dia bisa digunakan untuk menyuplai semua industri, dari industri besar, transportasi, rumah tangga, maupun militer, ataupun dia bisa juga diubah dulu menjadi energi listrik, tidak seperti halnya energi yang lain. Oke, ini karakter dari industri energi. Jadi kebutuhan batu bara sudah jauh berkurang di negara maju, tapi masih menjadi energi penting di negara berkembang seperti Cina, India, Indonesia. Dan energi migas masih tetap paling banyak digunakan, masih lebih dari 50% hingga saat ini. Walaupun energi yang berbasis fossil fuel seperti migas dan batu bara ini dalam kondisi sekarang mengalami tekanan kuat karena ada isu perubahan iklim. Nah, di sini nanti teknologi yang disebut carbon capture and storage akan menjadi satu teknologi penting untuk membuat energi yang berbasis fossil fuel ini menjadi energi yang lebih bersih dan menghasilkan emisi karbon yang lebih ringan. Lebih lanjut tentang carbon capture and storage akan dibahas oleh Mas Muhammad Yusuf di presentasi yang akan datang. Kemudian energi terbarukan ini menjadi energi yang paling banyak tumbuh. Tapi energi terbarukan ini ada kelemahan, yaitu ketersediaannya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penyimpanan energi atau bauran energi menjadi penting dalam penggunaan energi terbarukan ini. Dan hingga saat ini, teknologi berbasis baterai litium masih menjadi penyimpanan energi yang paling banyak digunakan. Oke, saya rasa itu sudah presentasi saya sekitar 40 menit. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator, Bli Beni. Apakah kita akan menjawab melalui pertanyaan langsung lewat voice atau mungkin bisa dibacakan yang ada di chat box? Silakan, Bli. Oke, selamat pagi semua. Salam dari saya, Murad Beni Setiawan. Terima kasih Mas Puput untuk presentasinya. Bisa dengar suara saya ya, teman-teman semua? Bisa, Bli. Ya, jadi Mas Puput ini susah memang karena ilmunya itu dasar sekali. Semua orang sudah tahu dan tantangannya juga jadi berat. Tapi saya juga jujur belajar banyak juga dari Mas Puput karena selama ini fokus ke upstream gitu ya. Jadi midstream dan downstream agak masih kurang. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa belajar sesuatu yang baru. Tadi saya perhatikan ada beberapa yang dari awal itu terus mencatat. Itu kita berusaha untuk bisa sharing video ini nantinya. Jadi mudah-mudahan semua bisa punya akses lagi tanpa harus
rely dengan catatan pribadi. Saya buka pertanyaan aja, Mas Puput ya. Silakan bisa pakai fitur raise up hand. Ini sudah ada Mas Wendy. Saya unmute Mas Wendy ya. Iya, Mas. Oke, silakan. Oke, selamat siang, Mas Puput. Ya, selamat siang. Wah, ini, selamat pagi. Ya. Wah, Mas Puput ini senior saya nih. 99, Mas ya. Ya. Mas, ini komprehensif sekali, Mas, ininya presentasinya, Mas, dari A sampai Z. Itu memang banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan pribadi ya. Cuma di sini saya belum melihat ini, Mas, unconventional resource, Mas, seperti CBM, shale gas, yang di Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan gitu. Cuma kalau menurut saya sih dianaktirikan. Mungkin mungkin di kesempatan lain mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu, Mas Puput. Mungkin gitu aja dari saya. Oke, terima kasih atas ya, memang di sini tidak banyak membahas tentang unkonvensional karena memang lagi-lagi masalah waktu aja sih. Karena kalau saya bahas semuanya bisa-bisa berhari-hari mungkin ya. Ini karena ini juga idealnya untuk presentasi seperti ini paling nggak 1 hari gitu, jadi dibagi menjadi beberapa sesi, paling nggak 4 sesi. Tapi karena keterbatasan waktu, saya rangkum dalam 30-40 menit sesi. Jadi nanti ada presentasi lebih lanjut dari Mbak Teresia Betty tentang keekonomian CBM. Jadi memang unconventional ini belum banyak dikembangkan di Indonesia, walaupun seperti kita tahu di Amerika sekarang menjadi sumber minyak yang utama. Cuma mungkin kalau pertanyaannya kenapa di Indonesia belum dikembangkan, saya belum bisa menjawab. Mungkin lebih bagus kalau nanti diskusi dengan Bang Putra Adiguna dan juga Pak Beni Lubiantara, mungkin beliau yang lebih kompeten untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Oke, saya rasa dari saya itu aja, Bli. Mungkin bisa dikembalikan ke forum kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan teman-teman. Gabriel, saya unmute. Silakan Gabriel. Selamat sore, Pak. Ya, jadi untuk unconventional energy ini kan beberapa kali sering disinggung waktu kita masih kuliah, sembari kita belajar. Tapi apakah memang teknologi di Indonesia ini sudah memungkinkan kita untuk melakukan perubahan ke unconventional energy dan energi-energi lain, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang teknologi ekstraksi unconventional ini udah sangat maju sekarang. Jadi kalau kita bicara kondisi di Indonesia, toh juga teknologi yang sekarang untuk konvensional pun kebanyakan teknologinya masih berasal dari luar negeri. Jadi bisa dibilang tidak ada masalah dari segi teknologi. Hanya mungkin kalau saya pribadi melihat ada isu di sisi peraturan dan juga mungkin karena unconventional ini kebanyakan berada di darat. Jadi isu-isu seperti pembebasan lahan, kemudian kalau teknologi ekstraksi shale atau batuan serpih ini memerlukan air dalam jumlah yang besar, memerlukan truk-truk pemompa dalam jumlah yang banyak. Ini saya masih melihat mungkin akan menjadi isu tersendiri di bidang lingkungan dan juga mungkin isu dengan komunitas di sekitarnya. Jadi kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, melihat lebih ke isu sosial dan ekonomis dan juga peraturan yang mungkin masih menghambat perkembangan industri migas unkonvensional di Indonesia. Saya rasa itu aja, Bli, jawaban singkat dari saya. Mungkin bisa dikembalikan ke forum lagi. Terima kasih. Ini yang tanya unconventional cukup banyak. Saya mau bacakan satu dari share Mas Puput. Mungkin bisa diklarifikasi bahwa satu barrel itu 159 liter ya? Iya, 100. Oh iya, gue 100. Benar-benar.
Oke, ini ada salah satu teman yang mengingatkan. Terima kasih ya Mas Albi Hussein. Oke, Ya banyak yang tanya, yang unconventional. Saya mau undang dari pengurus pusat, Bang Yando mungkin mau sampaikan sesuatu tentang unconventional. Ya, ini pakarnya ini. Sebentar ya Bang Yando ya, saya harus cari dulu Bang Yando dan unmute Bang Yando. Mungkin Bang Yando bisa angkat tangan, Bang. Oke, Bang Yando silakan. Oke, semuanya terima kasih Mas Benny dan Mas Puput atas presentasinya, sangat bagus. Kalau Mas Puput tadi bilang mau ngomongin detail itu bakal banyak ya, termasuk juga unconventional. Jadi unconventional ini horizontal sebenarnya terbagi, komponennya ada dua ya, untuk mengekstrak unconventional by shale oil atau shale gas. Satu, aplikasi horizontal drilling, yang kedua adalah fracturing, dan dua-duanya akan perlu pengetahuan tentang geomekanik. Nah, apakah Indonesia siap mengerjakan itu? Secara teknologi, nggak ada yang baru sebenarnya di unconventional ini. Malah kalau secara teknologi fracturing fluidnya itu malah turun, bukannya naik tapi malah turun, karena yang dilakukan di US itu adalah slick water fracturing, jadi pompa air ya. Dan tapi secara kebutuhan unit fracturing itu harus ada penambahan ya, dan itu bukan sesuatu yang sulit karena di Amerika juga fracturing lagi menurun kegiatannya, dan kita bisa dapatkan equipment dari US very easy this day. Mungkin itu aja, cuman saya udah berapa kali ya presentasi juga soal unconventional di SKK dan di Pertamina. Challenge kita itu di Indonesia sebenarnya bukannya masalah teknologi ya, equipment atau teknologi ya, tapi masalah reservoirnya. Karena kalau kita main di Amerika, itu reservoir unconventional di seluruh dunia itu rata-rata hard rock. Jadi di atas, yang modulusnya itu di atas 3 million PSI. Yang paling rendah pun 3 million PSI itu di Haynesville, US ya. Yang lainnya di Barnett, di Eagle Ford, di Marcellus, segala macam itu di atas 3 million PSI. Kita masuk ke Saudi, unconventional di Saudi itu pun masih di atas 2,5 million PSI. Nah, di Indonesia ini batu-batu kita itu soft. Jadi yang modulus di Indonesia kalau kita perlu 3 million PSI, seperti US hard rock, di Indonesia itu kita yang modulus kita mungkin sekitar di bawah 1 million PSI so far ya, dari unconventional coring yang kita dapat dan 3D geomechanic yang di-run, itu didapatkan yang modulus di bawah 1 million PSI. Artinya kita soft. Which mean teknologi di Amerika memompa fracturing dengan slick water tidak bisa diaplikasikan di Indonesia. Kita harus cari cara lain. Jadi kita ada challenge di sini di reservoir kita sampai nanti ketemu reservoir di Indonesia yang modulusnya itu hard rock, maka kita bisa kembangkan teknologi massive development of unconventional. Tapi sampai saat ini belum. Itu aja dulu. Terima kasih Bang Yando, sangat komprehensif penjelasannya langsung dari pakarnya. Kalau saya memang terus terang belum pernah mendalami unconventional, hanya tahu sedikit dasar-dasarnya. Oke, silahkan Bli kalau ada pertanyaan lagi. Sepertinya ada yang raise hand. Ada satu lagi. Terima kasih ya Bang Yando. Sekarang ada Bang Raja Muhammad Hafif. Saya unmute, silakan Bang Raja. Halo, Assalamualaikum Pak. Saya kan berasal dari Riau. Jadi saya mendengar kalau Chevron akan diambil alih oleh Pertamina. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada dampak produksi dari perpindahan antara Chevron dan Pertamina tersebut gitu bagi perkembangan migas di Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan perpindahan operator dari Chevron ke Pertamina untuk ke blok Rokan di Riau ya. Jadi kalau dibilang apakah ada dampaknya dari segi produksi, kembali lagi ini tergantung bagaimana strategi Pertamina untuk
menerapkan teknologi untuk menahan penurunan. Karena seperti kita tahu di Riau ini sudah menerapkan teknologi injeksi uap sejak lama. Karena saya dulu juga sempat kerja praktek di Riau. Di situ sudah pada masa itu pun aplikasi injeksi uap sudah sangat umum. Jadi mungkin ini lebih tergantung dari bagaimana Pertamina apakah memiliki, kalau dari segi teknologi mungkin dia tinggal meneruskan ataupun dia bisa mencari provider yang lain agar injeksi uap ataupun dengan teknologi EOR yang lain bisa diaplikasikan lebih luas di Blok Rokan ini. Tapi mungkin tantangannya adalah karena teknologi ini memerlukan biaya yang besar, ya kita berharap bahwa Pertamina juga bisa mengalokasikan dana yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Chevron agar produksi ini bisa tetap bertahan, paling enggak, atau lebih bagus lagi kalau bisa meningkat ya. Mungkin jawaban saya cenderung normatif, karena saya juga bukan dari Chevron maupun dari Pertamina maupun dari SKK, jadi saya nggak bisa jawab secara pasti. Tapi mungkin nanti waktu sesi diskusi dengan Mas Putra dan juga Pak Beni, mungkin beliau lebih kompeten lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, jadi dari saya rasa itu aja, Beli. Silahkan dikembalikan ke forum lagi. Oke, Mas Puput, ada beberapa yang tanya via chat. Mungkin bisa dicek sementara chat roomnya Mas Puput. Kemudian, meanwhile, saya mau persilahkan Mbak Hoiriah Putri untuk tanya ya. Oke, silakan. Iya, selamat siang. Terima kasih Bapak Puput atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Hoiriah Putri Septiani. Saya mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Kebetulan saya beberapa kali di kelas itu mempelajari mengenai industri hulu migas, yang lebih tepatnya itu di eksplorasinya itu. Nah, di industri hulu migas ini kan ada sumur eksplorasi. Nah, seperti yang tadi dipresentasikan, ketika kita discovery di sumur eksplorasi itu, kita masih belum bisa menentukan jumlah cadangan kita yang nantinya apakah ekonomis atau tidak untuk melakukan produksi. Nah, apakah ada parameter seberapa banyak kita perlu melakukan pengeboran eksplorasi itu supaya kita dapat menghitung cadangan minyak yang produktif? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih buat Bapak Puput. Selamat siang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus. Ini mengenai berapa banyak, apakah ada istilahnya rule of thumb, berapa banyak sumur appraisal, sebenarnya lebih tepatnya disebut appraisal. Jadi kalau udah kita eksplorasi udah sukses, kita udah menemukan cadangan minyak, kita harus mengebor lagi apa yang disebut sumur penilai atau appraisal well. Kalau ditanya berapa jumlahnya, ini sangat relatif sih, nggak ada patokan harus minimal berapa gitu. Karena saya pernah terlibat di beberapa pengembangan, ada yang hanya dengan satu atau dua sumur appraisal, mereka sudah bisa menghitung berapa cadangan yang ada di reservoir. Tapi saya juga pernah terlibat dalam satu proyek, bahkan sampai 6 sumur, dan itu pun di lapangan laut dalam. Setelah sampai 6 sumur, dia udah buat model, akhirnya setelah dihitung-hitung ternyata tidak ekonomis. Jadi sekali lagi ini sangat relatif. Kalau sekarang bisa dibilang mungkin kebutuhan sumur penilai ini nggak sebanyak kebutuhan sumur penilai di masa lalu, karena dengan kemajuan teknologi komputasi, sekarang para ahli geologi, geofisika, petrofisis, reservoir, mereka bisa menghitung jumlah cadangan secara lebih akurat dibandingkan dengan para ahli di masa lalu, yang mereka masih menggunakan istilahnya peta-peta manual gitu. Jadi sekali lagi jawaban saya ini sangat relatif, berapa jumlah sumur yang harus dibor, karena lagi-lagi ini juga terkait dengan semakin banyak sumur artinya semakin mahal, dan kalau semakin mahal artinya ya nilai ekonomis lapangannya akan menjadi berkurang dibandingkan jika sumur penilai yang dibor tidak terlalu banyak gitu.
Jadi saya rasa itu aja jawaban singkat dari saya. Silahkan Beli Benny. Oke, Mas Puput. Ada 3 pertanyaan di chat room, Mas Puput. Saya sudah japri. Ini sepertinya banyak banget nih pertanyaan ini. Silakan, Mas. Sebentar, saya nggak tahu deh, mulai dari paling atas atau yang paling bawah nih, karena yang di atas udah banyak banget ini. Saya mulai dari yang paling bawah aja ya nih. Okay. Ya, silakan Mas, dari yang paling bawah ya. Kalau menurut saya begini Mas Puput, sorry sebelum dilanjut, ini sebetulnya banyak pertanyaan yang agaknya nanti bisa dikupas itu dalam banget saat sesi Mas Putra Adiguna dengan Pak Benny Lubiantara ya. Tapi if you can just give them a short answer, I think that will help. Oke, ini saya coba jawab yang ini. Melihat paparan tadi, untuk investasi memerlukan banyak biaya terkait teknologi. Sebenarnya faktor apa saja yang harus ada di dalam negeri agar perusahaan migas dalam negeri melakukan eksplorasi? Nah, ini pertanyaannya lumayan tricky nih, karena terkait dengan perusahaan dalam negeri dan juga eksplorasi. Jadi faktor apa saja yang paling penting, karena investasi migas ini investasi yang sangat mahal dan berisiko tinggi. Jelas perusahaan migas dalam negeri harus punya dana yang kuat. Karena itu kita bisa melihat kalau perusahaan migas dalam negeri ini jumlahnya hanya sedikit. Yang paling besar tentu saja Pertamina, karena ini BUMN. Kalau kita ngomong swasta, hanya ada Medco dan juga grupnya Bakri yang Energi Mega Persada. Ini hanya 2 swasta yang besar lah. Walaupun yang kecil-kecil juga banyak sebenarnya, cuma mereka mungkin produksinya juga yang dalam kisaran ratusan atau mungkin sedikit di atas 1.000 barel, nggak lebih dari 10.000 barel per hari. Jadi memang karena investasi yang tinggi, resiko yang besar, kemudian proses investasi migas ini juga sangat panjang. Jadi ya memang tidak banyak yang istilahnya sanggup dan mau berinvestasi di sini. Kalau ditanya misalnya apa insentif agar perusahaan dalam negeri mau melakukan lebih banyak investasi di eksplorasi, ya kalau dari saya pribadi mungkin lebih ke masalah regulasi, bagaimana biar lebih banyak insentif untuk perusahaan dalam negeri ya. Mungkin jawaban saya hanya normatif ya, karena saya juga bukan dari host authority, bukan dari SKK, jadi saya juga nggak bisa memberi jawaban yang pasti gitu. Kemudian, sepertinya ada yang raise hand lagi, Beli, ataukah mau diterima dulu? Oh iya, oke. Sorry, saya harus utamakan teman-teman yang angkat tangan ya. Mas Adam, sebentar ya, saya unmute dulu Mas Adam. Oke, silakan. Halo, selamat siang. Saya Adam, mau bertanya terkait tentang fiscal system. Mungkin ada Mas Puput punya gambaran lain di luar negeri, fiscal system yang digunakan seperti apa ya? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia kan PSC kemudian sempat sempat ditawarkan growth split dan ada isu mau dibebaskan kembali apakah growth split atau PSC. Selain itu mungkin ada gambaran terkait tentang fiscal system untuk unkonvensional baik di Indonesia atau di luar mungkin, Mas? Terima kasih Mas Agung atas Mas Adam atas pertanyaannya. Jadi terkait fiscal system, sebenarnya saya ada presentasi tersendiri tentang fiscal system. Mungkin nanti saya coba cari waktunya untuk bisa disampaikan. Jadi secara umum fiscal system itu terbagi dari dua macam, yaitu sistem konsesi dan juga sistem kontrak atau apa istilahnya ya, production sharing kontrak. Jadi konsesi ini banyak digunakan di Amerika. Jadi secara prinsip ya perbedaan antara konsesi dengan PSC. Kalau konsesi ini perusahaan migas memiliki tanah dan juga cadangan migas yang ada di dalamnya, kalaupun ada.
Kalau di sistem kontrak, cadangan migas ini dimiliki oleh negara. Jadi begitu diproduksi, nanti kalau sistem PSC ini biaya produksi, kalau sukses bisa dibebankan ke negara, lalu perusahaan migas mendapat bagian dari keuntungan penjualan migas. Nah, kalau di konsesi, ini minyak ini memang menjadi milik si perusahaan minyak. Setelah minyak ini dijual, baru nanti negara mendapatkan royalti dan juga pajak. Kalau terkait dengan unkonvensional, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Teresia Betty di bagian presentasi aspek keekonomian terkait dengan CBM, coal bed methane. Cuma kalau secara umum di luar negeri, karena di unkonvensional ini paling banyak ada di Amerika, mereka juga tetap sama dengan sistem konsesi. Jadi di sini, di sistem konsesi ini bisa dibilang ini sistem yang sangat kapitalis. Jadi terserah si perusahaan minyak ini mau invest berapa, caranya gimana. Yang penting selama ada produksi, negara harus mendapatkan royalti dan pajak. Jadi ini sistem ini sangat simpel sebenarnya untuk dari sisi perusahaan migas. Dari sisi negara dia pokoknya tinggal kalau ada penjualan, negara dapat royalti dan pajak. Itu aja sih. Perkara bagaimana dia mau mengembangkan lapangannya, mau produksi berapa, itu terserah dari perusahaan minyak. Negara sama sekali tidak ikut campur di situ. Gitu. Tapi kalau untuk spesifik bagaimana unkonvensional di Indonesia, terus terang saya tidak bisa menjawab, karena saya belum pernah mendalami regulasi terkait unkonvensional di Indonesia. Mungkin nanti bisa ditanyakan waktu sesinya dengan Mbak Betty, atau mungkin kalau mau secara umum, waktu sesi diskusi dengan Pak Beni juga mungkin bisa ditanyakan. Saya rasa itu aja, Bri, jawaban dari saya. Bisa dikembalikan lagi. Terima kasih, Mas Puput. Ini ada 3 pertanyaan yang di bawah yang saya rangkum jadi satu aja, sebab ini menarik, dan di sini banyak teman-teman fresh graduate juga yang bergabung. Mas Puput, bisa mungkin kasih insight ke kita semua terkait pandemik sekarang ini, apakah kemudian akan berdampak pada proyek-proyek besar, kemudian juga bagaimana kira-kira yang ya mungkin saran-saran terbaik dari Mas Puput yang sepertinya juga pernah kita bahas 2 bulan lalu ya saat sesi karir session. Ya. Secara umum ada 3 pertanyaan yang bertanya tentang itu. Oke, terima kasih Bli atas rangkumannya. Jadi terkait kondisi pandemik ini sekarang ini juga saya hampir setiap hari saya ikuti berita tentang COVID-19 dan juga dampaknya terhadap industri migas. Baru kemarin persis kemarin ini saya ikut presentasi dari salah satu data provider global data mengenai bagaimana kondisi supply and demand minyak. Jadi bisa dibilang di tengah tahun ini, di kuarter kedua ini akan terjadi ketidakseimbangan, akan terjadi kelebihan produksi yang bisa mencapai sekitar 20 juta barrel per hari. Itu artinya kelebihan produksi akan disimpan di tangki-tangki ataupun kapal tanker penyimpanan, dan diperkirakan dalam waktu beberapa bulan, tidak sampai akhir tahun, dia akan penuh semua kapasitas di dunia. Nah, pada saat penuh artinya nanti mau nggak mau produksi pasti akan turun, dan yang paling berdampak jelas produksi yang biayanya paling tinggi yaitu yang ada di Shell di Amerika, karena memang perang harga antara Saudi dan Rusia ini sebenarnya tujuannya untuk mematikan produsen Shell di Amerika, dan sudah ada korbannya. Jadi belum lama ini sudah ada perusahaan Shell di Amerika yang mengajukan Chapter 11. Jadi Chapter 11 ini pengajuan pilot, dan diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan akan banyak perusahaan migas Amerika yang akan mengajukan pilot. Dan dari sisi indikasi global juga jumlah rig yang beroperasi di Shell Amerika udah mulai berkurang. Otomatis jumlah PHK sudah mulai meningkat, terutama di Amerika sudah terasa, sudah banyak
pekerja-pekerja migas yang di PHK. Di seluruh dunia juga PHK sudah mulai banyak, PHK di industri migas, termasuk yang tidak di PHK juga banyak yang diminta untuk istilahnya furlough itu, atau bisa dibilang pengurangan gaji. Jadi udah banyak perusahaan menerapkan pengurangan gaji ke pegawainya yang tidak di PHK. Kemudian terutama kalau dampak yang untuk para pencari kerja, bisa dibilang hampir semua perusahaan udah membekukan proses rekrutmen saat ini sampai mungkin akhir tahun, setelah mereka bisa, kalau mereka bisa melihat bahwa harga minyak udah mulai membaik. Jadi kalau secara umum saran saya adalah ya dalam kondisi sekarang, kalau misalnya teman-teman memang dalam kondisi mencari kerja, jangan terlalu pilih-pilih harus masuk ke industri migas. Apapun yang ada, coba dulu sambil tetap belajar di dunia ini. Kalau memang teman-teman berminat untuk bekerja di industri migas, itu juga salah satu latar belakang kenapa kami di IATMI UK menggunakan kesempatan ini untuk berbagi pengalaman kami dengan teman-teman di Indonesia secara gratis, agar teman-teman masih bisa tetap belajar dalam kondisi pandemi, kondisi belajar di rumah. Di sini juga semua teman-teman di sini istilahnya berbagi secara sukarela, tidak ada insentif apa-apa untuk teman-teman yang berbagi di sini, semata-mata karena kami ingin membantu rekan-rekan yang ada di Indonesia untuk tetap belajar, tetap semangat dalam kondisi pandemi, dengan harapan nanti setelah pandemi selesai, harga minyak membaik, kondisi secara umum membaik, teman-teman punya kemampuan yang lebih lah dibandingkan orang-orang lain yang tidak mau belajar di situasi seperti ini. Kira-kira seperti itu, Bli, jawaban singkat dari saya. Oke, terima kasih Mas Puput. I mean, from me, ada satu hal yang selalu saya ingat dan saya sebabnya mendukung acara ini yang dari IATMI UK. Kemarin ada satu pesan, so what basically you can do today in this time of crisis, that you cannot basically save your exit, right? But what you can do is that you can invest today. So please upskilling dan juga improve your network, ya. Mas Puput, saya ada dua penanya lagi. Ada Aufa Zorif, saya persilahkan ya Aufa. Oke, selamat siang Mas Puput. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Puput atas memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita ya sebagai orang-orang yang terpelajar lah. Sebelumnya perkenalkan saya Aufa Zorif, mahasiswa Teknik Perminyakan ITB 2017. Nah, jadi begini Mas, pertanyaan saya itu lebih ke bagaimana tantangan oil and gas industry ke depannya ketika ada energi terbarukan yang dikembangkan di Indonesia. Karena sebelumnya saya pernah ikut suatu acara di ITB, semacam kajian gitu, dengan salah satu orang yang merupakan pejabat di Dewan Energi Nasional, dan dia memberikan suatu penjelasan mengenai aturan-aturan terhadap energi terbarukan. Nah, dikarenakan oil and gas industry ini masih terikat dengan yang namanya energi, maka tantangan bagi kita ke depannya ya mungkin sebagai salah satu engineer di sana atau pekerja di sana, apa saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu ke depan, terutama dalam menghadapi energi terbarukan ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana tantangan industri migas ke depan. Ini juga sebenarnya saya pernah menyiapkan satu presentasi, namanya Energy Transition. Jadi bisa dibilang ada dua tantangan terbesar di industri migas ke depannya. Tantangan pertama adalah tekanan karena perubahan iklim. Jadi tekanan untuk mengurangi produksi migas karena migas ini dianggap sebagai energi yang kotor, yang menyumbang karbon dalam jumlah yang besar. Kemudian tantangan kedua ada dari sisi ekonomis, karena ya kita tahu sendiri sekarang dalam kondisi perang harga, artinya
perusahaan migas ini dituntut untuk bagaimana memproduksi migas dengan biaya sekecil mungkin. Nah, kemudian bagaimana industri migas menjawab dua tantangan ini? Secara umum ada dua tema besar yang sekarang sedang berkembang di industri migas. Tema yang pertama adalah digitalisasi. Jadi digitalisasi adalah menerapkan kemajuan teknologi digital dalam usaha pencarian dan pengolahan minyak. Ada banyak teknologi yang sudah diterapkan di industri migas, misalnya di artificial intelligence, machine learning. Ini sudah banyak diterapkan di interpretasi seismik untuk menghasilkan model 3 dimensi yang lebih akurat. Lalu ada juga teknologi IoT, Internet of Things. Ini banyak digunakan untuk memantau berbagai parameter di lapangan minyak. Jadi nanti data-data di lapangan ini sudah tidak bergantung lagi pada operator, tapi langsung ditangkap oleh sensor-sensor IoT, lalu diolah oleh mesin yang ada di lapangan, kemudian dikirim ke server yang pada umumnya menggunakan teknologi komputasi awan atau cloud computing. Jadi nanti para engineer yang ada di kantor, mereka bisa melakukan pengambilan keputusan dengan lebih akurat lagi. Kemudian tema yang kedua adalah transisi energi, atau energy transition. Jadi di sini para ahli di industri migas mencoba untuk mengurangi dampak emisi karbon dari operasi migas. Ini juga cakupannya sangat luas, salah satunya dengan teknologi yang disebut carbon capture and storage. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Muhammad Yusuf. Jadi secara umum teknologi carbon capture ini bermaksud untuk menangkap emisi karbon dari operasi migas. Dia bisa berupa memecah hidrokarbon. Jadi dia akan pecah hidrokarbon dari migas sehingga hanya menghasilkan hidrogen saja. Jadi lalu karbonnya ini karbon yang dalam bentuk CO2, dia akan dikirim ke suatu lapangan, kemudian akan diinjek ke dalam reservoir bawah tanah. Nah, kalau energi hidrogen ini jelas sangat bersih karena dia emisinya hanya berupa uap air. Nah, di akhir 2019 ini ada satu lapangan di Laut Utara, di North Sea, yang pertama kali dilakukan eksplorasi, bukan untuk pencarian minyak, tapi eksplorasi untuk menemukan reservoir yang sesuai untuk injeksi karbon. Ini pertama kali di dunia, akhir 2019 di North Sea, dan mungkin ini akan menjadi tren ke depannya. Jadi saran saya untuk teman-teman terutama yang jurusan perminyakan, coba dipelajari lagi tentang digitalization in oil and gas dan juga energy transition. Mungkin saatnya belajar energi secara lebih luas karena juga banyak perusahaan migas sekarang melakukan apa yang disebut rebranding dari oil company menjadi energy company. Sudah banyak perusahaan migas yang melakukan hal tersebut. Jadi ini menjadi tren ke depannya yang mungkin harus segera ditangkap oleh teman-teman di Indonesia. Saya rasa itu aja, Bri, jawaban singkat dari saya. Oke, Mas Puput. Waduh, ini yang nanya tambah banyak kayaknya. Mas Puput, kita masih terima ya, Mas Puput ya? Supaya teman-teman bisa berinteraksi ya. Saya kasih ke Mas Prayuda Rifki yang dari tadi udah sabar nunggu. Silakan, Mas. Oke, terima kasih rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Prayuda Rifki. Mas Puput, saya ingin bertanya mengenai tadi yang dijelaskan untuk di industri upstream kan dapat terbagi menjadi 5, yakni dari pertama eksplorasi, terus appraisal, development, production, dan pada akhirnya kita melakukan tahap abandonment. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya mengenai khususnya tahap exploration sampai appraisal, itu kira-kira berapa lama ya Mas kalau misalkan di luar negeri? Soalnya kalau di Indonesia kan di akhir-akhir ini isunya bisa lebih dari 10 tahun, contohnya seperti di Inpex Masela itu bisa sampai 20 tahun bahkan, karena ketemunya di tahun 98 dan sampai akhir-akhir ini belum on stream. Kira-kira bisa dikasih gambaran mengenai
mengenai timeline project dari industri upstream nggak Mas di luar negeri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya mengenai timeline dari exploration appraisal. Jadi lagi-lagi ini sangat tergantung dari bagaimana kondisi lapangan dan juga kondisi regulasi di negara tertentu. Kalau kita bicara di Amerika, di darat, terutama untuk unconventional shale, antara exploration sampai development ini bisa cuma 1 tahun. Karena mereka pengeboran cepat, kemudian minyak yang didapat bisa langsung diangkut pakai truk, langsung dipasarkan ke kilang-kilang atau mungkin sudah ada istilahnya trader yang membeli. Tapi kalau misalnya lapangan tengah laut, offshore, secara umum exploration appraisal ini bisa antara 3 sampai 5 tahun sih. Jadi katakanlah kalau exploration ini langsung sukses di sumur yang pertama, selanjutnya berarti tinggal sumur-sumur appraisal. Kalau mau contoh yang contoh bagus itu di ExxonMobil yang lapangan di Guyana, kalau nggak salah namanya Liza, FPSO-nya. Itu mungkin kurang dari 5 tahun dari eksplorasi sampai mulai masuk pengembangan. Itu pun juga sebenarnya di Guyana itu dia agak lama di sisi appraisal karena dia sukses terus. Jadi eksplorasi pertama sukses, kemudian dia appraisal lagi, sukses menemukan cadangan yang lebih besar lagi, dia lakukan appraisal lagi, sukses lagi, cadangannya lebih besar lagi. Jadi dia benar-benar fokus di appraisal dulu untuk pengen tahu berapa sih sebenarnya cadangan minyaknya, dan terbukti sangat besar cadangan minyaknya. Baru dia mulai masuk pengembangan pun secara bertahap. Jadi dia pengembangan menggunakan FPSO. Kalau nggak salah, dalam rencana sampai ada 5 FPSO. Yang FPSO pertama sudah beroperasi akhir 2019. Dia sudah beroperasi di lapangan, FPSO-nya dirakit di Singapura. Nah, tapi kalau secara umum, secara global ya, antara exploration appraisal ini biasanya dalam 5 tahun pun sudah bisa. Dia sudah bisa masuk ke sanction, udah bisa masuk ke development. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat, ada di majalah namanya Offshore Magazine, ini bisa langganan secara gratis versi online-nya. Di situ kadang-kadang dia tiap beberapa bulan dia akan update, tapi dia khusus untuk lapangan-lapangan offshore aja. Dia akan update ada beberapa data dari lapangan-lapangan besar sebagai pembanding. Nah, salah satu data yang bagus itu sebenarnya di Indonesia, itu yang lapangan laut dalam pertama itu Ataka, waktu itu Unokal, yang sekarang udah diambil alih Pertamina. Itu termasuk rekor karena dari eksplorasi pertama sampai produksi itu bisa kurang dari 5 tahun. Itu sangat luar biasa di masanya, bahkan untuk kondisi sekarang pun sangat sulit untuk pengembangan laut dalam bisa secepat itu. Kira-kira itu aja jawaban singkat dari saya. Silakan Bli, bagaimana? Oke Mas Puput, ini kita sudah hampir 90 menit, tapi ada pertanyaan ada 3 lagi yang tanya, nanti saya kasih kesempatan, tapi saya mau info dulu Mas Puput, di chat ini ada banyak banget pertanyaan yang saya pikir banyak, seperti dari Mas Richard, kemudian Mas Muhammad Mursalin, yang kayaknya ini lebih enak nanti ditanyakan lagi atau kita jawab pada saat diskusi dengan Pak Beni Lubiantara dan Mas Putra Adiguna ya. Iya. Ya, oke. Teman-teman yang bertanya tadi di lewat chat yang terkait tentang target 1 juta barrel, mohon maaf ya, ini kita tidak jawab sekarang dan kita pikir akan lebih enak untuk bisa didiskusikan di sesi berikutnya.
Jadi mohon bisa ikut di sesi berikutnya. Saya mau, waduh, nambah lagi nih Mas Puput. Oke, saya mau ada 4 lagi. Kemudian setelah itu kita aim untuk close the first session ya Mas Puput ya. Ya, benar. Oke. Dari Mas Raihan Izat dulu. Silakan Mas. Ya, selamat siang Pak Beni dan Pak Puput. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Raihan Izat, mahasiswa semester 4 dari Fisika Material FMIPA UI. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ini ada yang menarik juga, berbicara tentang new and renewable energy. Nah, ini pasti mengakar pada energy mix. Nah, untuk energy mix di Indonesia sendiri, ini yang saya perhatikan dari data Kementerian SDM, ini mulai mengurangi presentasi coal-nya, batubara. Dan ini in exchange kita menggunakan LNG dan natural gas, yang presentasinya mulai meningkat sekitar 4 tahun terakhir. Nah, tapi on the other hand, kita punya oil sendiri itu kan. Nah, oil sendiri itu terlebih yang dari heavy dan sour itu, apakah bisa kita alihkan ke industri lain selain power generation, misalkan ke petrochemical, mungkin untuk manufacturing juga, karena untuk meningkatkan sales oilnya itu sendiri, Pak. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan bauran energi atau energi mix, ya benar bahwa ini, karena itu kalau kita bahas tema energy transition yang terkait dengan migas ini, salah satu proposal yang diajukan oleh industri migas adalah bahwa industri migas ini bisa menawarkan energi yang lebih bersih daripada batu bara, karena itu tren di dunia juga banyak pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sudah digantikan menjadi tenaga gas. Biasanya gas ini diimpor dalam bentuk LNG, terutama di negara-negara Eropa, dan juga di Cina, di Jepang, Korea. Kemudian untuk terkait dengan bagaimana minyak berat dan minyak asam, sour oil, ini memang bisa digunakan untuk bahan petrokimia, tapi memang tantangannya adalah untuk minyak berat dan minyak asam ini, dia memerlukan pengolahan lebih banyak, dan di industri petrokimia ini mereka tidak bisa dengan mudah mengubah feedstock, mengubah bahan bakunya. Misalnya industri petrokimia ini dia sudah dirancang untuk menerima minyak manis atau sweet oil yang viskositasnya yang encer gitu ya, yang viskositasnya tinggi, API-nya tinggi. Nah, kalau dia hendak menerima yang minyak asam dan minyak berat, otomatis dia harus melakukan pengolahan tambahan sebelum minyak tersebut bisa memasuki pengolahan yang utama, dan ini artinya biaya lebih banyak. Jadi memang lagi-lagi isunya yang paling mendasar adalah isu masalah ekonomis. Apakah dengan mereka menerima minyak berat dan minyak asam ini yang harganya lebih murah akan lebih bagus secara ekonomis, karena berarti modal yang dikeluarkan juga harus lebih besar. Dan ini lagi-lagi tergantung dari bagaimana strategi tiap-tiap perusahaan yang kita mungkin nggak bisa sama ratakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, negara satu dengan negara lain. Jadi secara umum jawaban saya seperti itu. Silakan Bli Beni. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Grace Siwang. Silakan. Halo Grace. Halo. Oke, kalau gitu Mas Muhammad Takwim. Terima kasih. Selamat siang Pak. Saya Muhammad Takwim dari Akamigas Balongan, mahasiswa semester 4 Teknik Perminyakan. Saya ingin bertanya Pak, jika di suatu field di Indonesia ini misalnya melakukan eksplorasi, nah kemudian dia mencari lagi field lain, kemudian dieksplorasi lagi, tapi tidak dilakukan pengembangan. Nah, itu apakah masuk ke plan of development atau tidak Pak? Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin harus dilihat dulu apakah field itu dalam satu blok atau tidak. Katakanlah dua lapangan ini berada dalam satu blok. Perusahaan migas bisa memilih untuk mengembangkan satu blok terlebih dahulu, baru kemudian setelah blok yang pertama ini beroperasi, berproduksi, kemudian dia mengembangkan lagi blok yang kedua. Ini setahu saya ini boleh seperti ini, tapi nanti ada ada peraturan bagaimana biaya eksplorasi di blok kedua ini tidak bisa dibebankan di hasil dari operasi blok yang pertama ini. Ini ada aturannya lebih detail, cuma saya belum untuk lebih jelasnya sebenarnya kita harus merujuk ke aturan yang ada di SKK Migas. Tapi sepengetahuan saya boleh bahwa kita perusahaan minyak mengembangkan satu lapangan terlebih dahulu, baru kemudian mengembangkan lapangan yang kedua. Tapi ada aturan bahwa biaya eksplorasi lapangan kedua ini tidak bisa dibebankan di pengembangan lapangan yang pertama gitu. Kira-kira jawaban singkat saya seperti itu. Mungkin silahkan Bli kalau ada yang lain. Oke, terima kasih. Saya mau panggil lagi Grace yang tadi mungkin mikrofonnya sudah bisa. Oke, kalau nggak ada, ini sudah 90 menit. Saya pikir maraton kita masih panjang untuk 30 hari ke depan. Betul. Saya akan tutup di sini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita simpan dan kita akan sampaikan ke pembicara yang kita pikir relevan, terutama beberapa topik-topik yang khusus tadi. Jadi saran dari Mas Alamsyah tadi kita sudah tampung, Mas Alamsyah, terima kasih. Kalau begitu kita tutup ya Mas Puput. Terima kasih teman-teman semua. Saya akan kemudian sampaikan sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih Bli, terima kasih Mas Puput. Oke, terima kasih semuanya atas atensi yang luar biasa, dan ini rekor buat IATMI, ada sampai lebih dari 200 peserta di Zoom meeting seperti ini. Oke, silakan Bli untuk penutupnya. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK.